What's up guys, sisi lain dunia di sini. Kembali lagi sama gue di video terbaru. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa seru dan penuh misteri. Kalian siap untuk petualangan kali ini? Di video kali ini, kita akan menjelajahi fenomena-fenomena langka dunia yang cuma terjadi sekali dalam 100 tahun. Bayangin, kejadian langka yang mungkin cuma bisa disaksikan sekali seumur hidup. Dari keajaiban alam yang menakjubkan, sampai peristiwa astronomi yang bikin melongo. Siap-siap takjub dengan kekuatan alam dan semesta. So, pastikan kalian udah subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Gas! Langsung aja kita mulai petualangan kita. Bro, pernah dengar tentang Great Blue Hole? Lubang biru raksasa ini terletak di Belize, Amerika Tengah, dan diameternya mencapai 300 meter lebih. Gila kan? Kedalamannya lebih dari 400 meter. Kebayang nggak gimana terbentuknya lubang segede dan sedalam ini? Para ilmuwan percaya Great Blue Hole terbentuk ribuan tahun lalu saat zaman es. Waktu itu, permukaan laut jauh lebih rendah, dan gua kapur bawah laut ini pun runtuh, menciptakan lubang raksasa yang kita lihat sekarang. Yang bikin Great Blue Hole makin misterius, di dalamnya tersimpan stalaktit dan stalagmit raksasa yang usianya udah ribuan tahun. Formasi-formasi batuan ini cuma bisa terbentuk di gua-gua kering, yang artinya Great Blue Hole dulunya pernah berada di atas permukaan laut. Bayangin guys, menyelam di tengah-tengah lubang biru raksasa, dikelilingi stalaktit dan stalagmit purba. Rasanya kayak menjelajahi dunia yang hilang. Sayangnya, cuma sedikit orang yang punya kesempatan dan keberanian buat menyelami Great Blue Hole. Arus di sekitar lubang ini sangat kuat dan berbahaya, bahkan bagi penyelam berpengalaman sekalipun. Tapi tenang aja, berkat teknologi canggih, kita tetap bisa menyaksikan keindahan Great Blue Hole lewat video dan foto. Jadi, meskipun fenomena langka ini sulit disaksikan langsung, setidaknya kita bisa tetap takjub dengan keajaibannya kan? Pernah kebayang badai yang lebih dahsyat dari badai biasa? Nah, kenalin Supercell Storm, badai paling menakutkan di muka bumi. Bayangin pusaran angin raksasa yang berputar dengan kecepatan super kencang, disertai kilat yang menyambar-nyambar tak henti-henti. Supercell terbentuk ketika udara panas dan lembab bertemu dengan udara dingin dan kering di atmosfer. Perbedaan suhu dan tekanan udara yang ekstrem ini menciptakan pusaran angin vertikal yang sangat kuat yang jadi inti dari supercell. Gak cuma anginnya yang ngeri, supercell juga bisa menghasilkan hujan es segede bola tenis, banjir bandang, bahkan tornado. Gimana nggak ngeri coba? Untungnya, fenomena langka ini nggak terjadi di semua tempat. Supercell biasanya muncul di daerah-daerah tertentu yang punya kondisi atmosfer yang pas, seperti di Amerika Serikat bagian tengah, yang dikenal dengan sebutan Tornado Alley. Saking langkanya, supercell cuma terjadi beberapa kali dalam setahun, dan itu pun di lokasi yang berbeda-beda. Jadi, kalau kalian pernah menyaksikan langsung supercell storm, wah, kalian beruntung banget. Tapi ingat, badai ini sangat berbahaya. Jadi, pastikan kalian selalu mengikuti arahan dari pihak berwenang dan selalu utamakan keselamatan. Fenomena langka ini mengingatkan kita akan kekuatan alam yang luar biasa dan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap seimbang. Guys, kalian pernah bayangin hujan berlian? Bukan di dunia dongeng, tapi di planet lain. Yap, di planet Neptunus dan Uranus, hujan berlian benar-benar terjadi. Gimana bisa? Rahasianya ada pada atmosfer kedua planet raksasa gas ini. Atmosfer Neptunus dan Uranus mengandung metana dalam jumlah besar. Nah, karena tekanan dan suhu yang ekstrem di dalam planet ini, metana terurai menjadi atom karbon. Atom-atom karbon ini kemudian saling mengikat dan membentuk kristal-kristal kecil yang sangat keras dan, yap, berlian. Kristal-kristal berlian ini kemudian jatuh ke bawah seperti hujan, membentuk lautan berlian di inti planet. Kebayang nggak sih guys, lautan berlian yang berkilauan di planet yang jauhnya jutaan kilometer dari bumi? Sayangnya, fenomena langka ini cuma bisa terjadi di planet-planet raksasa gas seperti Neptunus dan Uranus, karena butuh tekanan dan suhu yang sangat ekstrem untuk mengubah metana menjadi berlian. Meskipun kita belum bisa pergi ke Neptunus dan Uranus untuk menyaksikan langsung hujan berlian, penelitian tentang fenomena langka ini membantu kita memahami lebih dalam tentang proses-proses yang terjadi di planet lain dan alam semesta yang luas ini.
Siapa di sini yang pernah lihat gerhana matahari total? Keren banget kan? Nah, gimana kalau gerhana matahari total terjadi bersamaan dengan blood moon? Wih, pasti spektakuler abis. Fenomena langka ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Saat gerhana matahari total, bulan menutupi matahari sepenuhnya, membuat langit menjadi gelap seperti malam. Nah, pada saat yang sama, atmosfer bumi membiaskan cahaya matahari, dan warna merah dari cahaya matahari yang dibiaskan ini jatuh di permukaan bulan, membuat bulan tampak berwarna merah darah. Kombinasi gerhana matahari total dan blood moon ini sangat langka, guys. Karena dua fenomena ini punya siklus yang berbeda. Gerhana matahari total terjadi sekitar setiap 18 bulan sekali. Sedangkan blood moon terjadi saat gerhana bulan total, yang terjadi sekitar 2 kali setahun. Tapi, kedua fenomena ini terjadi bersamaan hanya dalam waktu dan lokasi yang sangat spesifik. Bayangin, diperkirakan fenomena langka ini hanya terjadi sekitar sekali setiap beberapa ratus tahun. Kalau kalian cukup beruntung untuk menyaksikan gerhana matahari total dan blood moon secara bersamaan, wah, kalian patut bersyukur banget. Fenomena langka ini mengingatkan kita akan keajaiban dan misteri alam semesta yang luar biasa. Kalau di darat ada crop circle yang masih misterius, di dasar laut Jepang ada juga fenomena langka yang nggak kalah bikin penasaran. Underwater crop circles. Lingkaran-lingkaran misterius ini pertama kali ditemukan di lepas pantai Pulau Amami, Oshima, Jepang. Lingkaran-lingkaran ini punya diameter sekitar 2 meter dan terbentuk di dasar laut berpasir. Yang bikin unik, lingkaran-lingkaran ini punya pola yang rumit dan simetris, dengan tonjolan-tonjolan kecil di sekelilingnya. Awalnya, banyak yang berspekulasi tentang asal-usul lingkaran misterius ini. Ada yang bilang ini jejak UFO, ada juga yang bilang ini ulah makhluk laut raksasa. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, ternyata dalang di balik underwater crop circles adalah ikan buntal. Yap, ikan buntal jantanlah yang menciptakan lingkaran-lingkaran indah ini. Mereka menggunakan siripnya untuk menggali pasir dan membentuk lingkaran-lingkaran tersebut sebagai sarang untuk menarik perhatian ikan buntal betina. Keren banget kan? Meskipun ukurannya kecil, ikan buntal bisa menciptakan karya seni yang rumit dan indah di dasar laut. Fenomena langka ini menunjukkan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan mengingatkan kita untuk selalu menjaga kelestariannya. Siapa sangka, makhluk kecil seperti kupu-kupu bisa melakukan perjalanan luar biasa. Yap, kupu-kupu monark dikenal dengan migrasi epiknya ribuan kilometer jauhnya. Setiap tahun, jutaan kupu-kupu monark terbang dari Amerika Utara menuju Meksiko dan California Selatan untuk menghindari musim dingin. Perjalanan ini ditempuh selama beberapa generasi, guys. Kupu-kupu monark yang memulai perjalanan bukanlah kupu-kupu yang sama yang akan mencapai tujuan akhir. Mereka akan berkembang biak di sepanjang perjalanan, dan generasi berikutnya yang akan melanjutkan migrasi. Bayangin, kupu-kupu kecil ini terbang melintasi gunung, lembah, dan lautan, menempuh jarak hingga 4.800 km. Mereka mengandalkan matahari untuk navigasi dan insting alami mereka untuk menemukan tempat yang tepat untuk berkembang biak dan beristirahat. Sayangnya, populasi kupu-kupu monark semakin menurun akibat perubahan iklim, hilangnya habitat, dan penggunaan pestisida. Padahal, migrasi kupu-kupu monark adalah salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan dan penting bagi ekosistem. Yuk, kita jaga kelestarian kupu-kupu monark dengan menjaga lingkungan dan mengurangi penggunaan pestisida. Wah, gimana? Keren-keren banget kan fenomena langka yang udah kita bahas tadi. Alam semesta ini emang penuh dengan misteri dan keajaiban yang bikin kita selalu takjub. Nah, sekarang giliran kalian nih. Tulis di kolom komentar, fenomena langka apa yang paling bikin kalian penasaran dan pengen kalian lihat langsung. Jangan lupa juga like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Sisi Lain untuk video-video seru lainnya. Dan share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu tentang keajaiban dunia ini. Thank you for watching, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.